Rida, Kak Rida dulu, Kak Rida, terus Kak Angel, Kak Nia, Kak Dedi, Kak Jamie, Kak Septian. Kita akan di sini tentang non instruksional, yaitu pendekatan pembelajaran yang tidak langsung terkait instruksi dari guru. Jadi di sini ini hampir semua, yaitu pembelajaran ini berpusat pada peserta didik. Seperti itu. Terus tujuannya yaitu secara untuk sosial, keterampilan, kerjasama, kepercayaan diri, dan pemecah masalah peserta didik. Yang pertama yaitu nanti akan dijelaskan oleh Kak Eko. Silakan Kak Eko. Waktu dan tempat. Terima kasih Kak Sigit. Mana semangatmu? Ini semangatku. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Oke, terima kasih Kak. Hanya dahulu ya. Terima kasih. Mohon izin saya menjelaskan untuk non instruksional yang pertama, yaitu ada tentang pakaian yang sesuai. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Kak Sigit berkaitan dengan pendekatan pembelajaran yang tidak langsung terkait instruksi dari guru. Di sini ada salah satunya pakaian yang sesuai. Ya, jadi kenapa di pembelajaran yang efektif pakaian olahraga sangat penting? Ya, karena berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. Seandainya kakak-kakak ini mengajar ada guru atau ada murid yang tidak menggunakan seragam, nah, itu akan berakibat bisa kepada keselamatan. Contoh kalau kita olahraganya sepak bola, syarat standarnya pakaiannya olahraga, sepatunya harus juga sepatu bola. Nah itu jadi bagaimana guru bisa mengarahkan untuk peserta didik efektif menggunakan pakaian yang sesuai. Bagaimana ketika seragam itu tidak dilaksanakan? Jadi alternatif solusinya dengan kesepakatan kelas. Jadi bagaimana ketika pelajaran olahraga tidak menggunakan seragam? Nah, itu sudah diatur di kesepakatan kelas supaya ketika tidak menggunakan seragam, apa konsekuensi yang didapat oleh peserta didik. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan ya. Singkat saja, nanti bisa dilanjutkan oleh yang kedua tentang absensi atau pengambilan absensi. Terima kasih kepada Kak, siapa nomor 2? Kak Rida. Selanjutnya saya persilahkan. Mana senyumanmu? Oke, terima kasih. Baik. Kaget, kayak Sebani langsung. Mana. Nah itu di akhir. Baik kakak-kakak, saya melanjutkan tentang non instruksional, yaitu pengambilan absensi secara efektif dan efisien. Efektif dan efisien di sini dimaksudkan adalah pengambilan absensi kepada siswa yang dilakukan dengan cara cepat, akurat, dan menghemat waktu ya. Jadi seperti itu. Banyak cara yang bisa kita lakukan di pembelajaran untuk melakukan absensi. Mungkin kakak-kakak yang lain bisa dengan caranya masing-masing. Seperti yang biasa kita lakukan kan, kalau untuk cepat dan akurat itu seperti bisa bertanya kepada siswa secara langsung, pemimpin regunya atau kepada ketua kelasnya, seperti itu. Lalu kaitannya dengan efektif dan efisien di sini, absensi ini digunakan untuk pemantauan kehadiran yang lebih baik. Terus keamanan siswa juga di sini, jadi kita bisa tahu siapa yang tidak hadir, jadi bisa untuk mengambil tindakan yang lebih cepat. Terus manajemen waktu itu tadi. Terus memotivasi. Nah di sini ketika kita mengabsensi siswa, lalu kita selipkan umpan balik di situ, akan menimbulkan motivasi kepada siswa-siswa kita. Jadi saya rasa untuk pengambilan absensi yang secara efektif dan efisien, penjelasannya seperti itu. Saya lanjutkan kepada yang nomor 3, Kak Jenny. Silakan Kak Jenny. Apalagi? Garis 4 PKG Yoga. Semakin sehat, semakin muda,
clue lah yang jelasnya. Itu yang nomor 3. Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang dilakukan oleh guru, di situ oleh ya. Maksudnya itu sinyal yang dilakukan oleh guru secara cepat dalam proses pembelajaran. Nah, seperti contohnya di situ misalnya dalam pembelajaran senam yaitu menggunakan musik, ketika mau berhenti pasti musiknya dimatikan atau musiknya habis, berarti itu berhenti. Berarti secara cepat proses pembelajarannya berhenti. Nah, sedangkan di pembelajaran kayak tadi Kais Mandi itu bisa menggunakan aba-aba, misalnya tangan, ya. Bisa menggunakan suara juga. Nah, kalau sedangkan proses misalnya lari bisa menggunakan suara, peluit dengan aba-aba juga. Misalnya suaranya bersedia, siap, ya misalnya. Nah, itu salah satu contoh dalam penggunaan sinyal tadi, sinyal tak berhenti. Nah, mungkin cukup itu contohnya. Terima kasih. Bisa dilanjutkan Kak Angel. Ya, Kak Angel. Silakan Kak. Guys mandi. Selamat pagi. Yes. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Yes, mantap. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok non instruksional. Baik, kami akan memaparkan yang pertama itu posisi guru dan formasi kelas. Jadi kata kuncinya di sini adalah memerlukan penempatan siswa siap bergerak secara dinamis dan bebas ya. Jadi sebagai guru PJOK ya, kita tahu bagaimana posisi kita ya pada saat kita turun di lapangan itu, bagaimana kita memposisikan siswa. Apakah kita itu dibuat barisan itu ada 2 ya. Itu biasa kita lakukan itu berbentuk bersak ya atau berbanjar. Jadi ini juga biasa kita lakukan bisa juga kita lakukan di dalam kelas dan di luar kelas. Bagaimana cara kita menyampaikannya juga kepada siswa. Bagaimana cara kita mengatur ya posisi kita. Jangan juga kita itu biasa membelakangi siswa. Ya, biasa juga kita lakukan seperti itu. Apakah itu efektif atau tidak itu tergantung lagi kepada kita ya yang membawa siswa. Biasanya itu kita lakukan dalam sehari-hari ya. Itu kata kuncinya tadi, posisi kita itu bagaimana dan bagaimana kita menyampaikan itu kepada siswa. Itu sih yang posisi guru dan formasi dalam kelas. Itu dari kelompok kami. Terima kasih. Kami lanjutkan kepada Kak Niang. Kita sambit. Sambut gitu. Oke, terima kasih Kak Angel. Izin kakak-kakak, saya menyampaikan tugas saya untuk yang non instruksional. Saya mendapat bagian poin kelima ya. Kelima ini tentang pengelompokan peserta didik. Nah, sebelum saya memaparkan tentang pengelompokan peserta didik, coba saya mau kita semuanya tepuk mantap. Mantap gitu. Hanya ngajakin mantap bisa? Bisa. Gimana? Tepuk mantap. Mantap. PKG PJOK 2024. Mantap. Udah bisa ya, mantap ya. Oke. Untuk lanjut ya. Ke pemaparan untuk poin kelima pengelompokan peserta didik.
Nah, ini kakak-kakak, dalam pelajaran PJOK memang seringkali kita akan melakukan pengelompokan pada peserta didik ya. Baik itu pengelompokan secara kecil, kelompok kecil, ataupun kelompok besar. Seringkali itu pengelompokan misalnya kita lakukan dengan cara berhitung. Untuk pengalaman saya di sekolah dasar, misalnya itu mereka kita suruh hitung 1, 2, 3 sampai sekian, misalnya sampai 5. Nanti nomor yang sama 1 sama 1 itu disatukan. Nah, itu kadang udah terbaca sama peserta didik. Hitung, kita bikin kelompok. Jadi mereka itu sudah bisa mengirakan, nanti aku disamakan sama nomor 1 satu kelompok. Jadi mereka itu kayak udah ngatur. Waktu berbaris tuh udah ngatur. Gini ya. Jadi akhirnya waktu itu gak efisien karena mereka saling dorong mau ngitungkan biar aku sama nih sama gengku gitu kan. Nah, itu seringkali dilakukan. Tapi cara itu kurang efisien. Nah, bagaimana sih cara yang efisien? Di sini adalah dengan membuat grup sebelumnya, Kak. Jadi misalnya ya, hari ini kita akan materi A. Besok akan materi A. Hari ini harus kita persiapkan sudah untuk pengelompokannya. Misalnya kita kelompokkan berdasarkan kemampuan mereka. Jadi udah kita buat, kita tempel itu pengelompokannya. Untuk persiapan besok kan bisa kita tempel di kelas atau di dinding dekat lapangan. Jadi besok ketika peserta didik sudah ready di lapangan itu ya, mereka tuh udah ngelihat nama kelompok mereka cepat, jadi efisien kan? Pagi-pagi mereka datang, diam, cepat, efisien. Jadi ya, cara pertama adalah dengan pengelompokan sebelumnya kita siapkan. Yang kedua adalah dengan pilihan peserta didik. Cara efisien yang kedua adalah kita memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk menentukan siapa anggota kelompoknya sendiri. Nah, dengan cara ini mereka itu bisa mencari mana sih teman yang bisa membuat dia semakin bersemangat. Misalnya kakaknya dikelompokkan dengan Kak Safar ini semangat, suruh bagi kelompok mengejar Kak Safar deh. Kan akhirnya termotivasi kan? Bisa cara efektif seperti itu. Tembus proposal. Pokoknya dengan kita berikan pilihan kepada peserta didik. Tapi cara ini harus kita kasih rentang waktunya. Cari kelompok namun dengan waktu sekian detik, sekian menit harus selesai. Nah gitu ya, Ibu kasih waktu 1 menit. Pilih kelompok kalian jadi cepat. Tuh, untuk efektivitas yang kedua. Berikutnya dengan pengundian kelompok. Pengundian kelompok ini misalnya seperti ini. Misalnya saya bawa kertas warna-warni, merah, kuning, hijau di dalam kotak misalnya ya. Suruh mereka ambil, pakai jam kan? Nah, diundi terus ambil satu kertas. Terus mereka disuruh membuka matanya. Lihat kertasnya warna apa? Nanti yang warnanya sama itu telah membentuk kelompok. Itu dengan cara pengundian kelompok, bisa juga dengan angka yang sama seperti itu ya. Berikutnya lagi, cara efektif yang berikutnya adalah dengan karakteristik acak. Bagaimana karakteristik acak ini? Sebagai guru kita bisa mengacaknya dengan cara misalnya kita tanya, nah kakak-kakak di rumah itu berapa saudara? Misalnya saya 2 saudara, saya 3 saudara. Nah yang 2 saudara di rumahnya itu bentuk kelompok 2 saudara, yang 3 saudara. Atau bisa juga dengan cara siapa lahir di bulan Januari sini, bulan Februari siapa, gitu kan? Mereka membentuk kelompok namanya itu dengan pengelompokan secara acak. Berikutnya adalah untuk efektivitas berikutnya dengan kapten yang memilih. Jadi kita tentukan kapten di kelas itu dia yang menentukan. Nah, kita kesepakati kalau udah pilihan kapten itu, untuk menyepakatinya bisa kapten itu berkoordinasi dengan guru PJOK tersebut. Bagaimana cara pemilihan anggota kelompoknya itu? Jadi dikonfirmasi dengan guru bisa, atau kapten itu ingin memilih sendiri. Jadi apapun hasil kapten
peserta didik itu tidak boleh komplain. Jadi di sini adalah 5 alternatif yang efektif menurut cara pengelompokan peserta didik. Ya, penyampaian dari Kak Nia. Terima kasih. Kak Nia lanjutkan kepada poin yang ke-6 siapa? Tapi sebelumnya Kak Nia mau dong dikasih mantap sekali lagi. Mantap. Mantap, mantap. Mantap. DKG PJOK 2024. Kania mantap. Ayo, jadi apa ini lagi? Asik, nggak jadi asik. Benar-benar non institusional. Oke, baiklah kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan melanjutkan strategi non instruksional yang terakhir ya, yang ke-6. Jadi yang ke-6 itu merupakan distribusi dan pengumpulan alat. Jadi di sini kata kuncinya pendistribusian alat itu harus dapat didistribusikan dengan aman. Intinya di situ. Jadi bagaimana caranya kita untuk melihat dari faktor keamanannya. Contohnya, tapi ini lebih sesuai untuk sekolah-sekolah yang besar dan fasilitas peralatan olahraganya banyak. Kalau fasilitas peralatan olahraga sedikit, kayaknya tidak terlalu diperlukan. Kalau yang fasilitasnya banyak, yang peralatannya bertumpuk-tumpuk, nah itu sangat diperlukan. Contoh, ketika kita berolahraga menggunakan banyak peralatan, tidak mungkin kita langsung suruh ambil peralatan kepada siswa, langsung ke gudang yang peralatannya itu bertumpuk-tumpuk. Tidak mungkin kita langsung suruh ambil satu kelas, pasti akan lari semua, khususnya untuk anak-anak. Pasti mereka akan lari semua, bisa jatuh dan seterusnya. Makanya di sini ada strategi-strategi khusus yang perlu diperhatikan. Kembali lagi, yang perlu diperhatikan itu adalah tingkat keamanannya. Contohnya ketika kita mau mengambil peralatan, bisa dibagi kelompok, bisa pakai yang putra dulu atau yang putri dulu, atau pakai kelompok berdasarkan nomor urut absen dan seterusnya. Intinya kita harus memperhatikan tingkat keamanannya. Jadi kata kuncinya di situ Kak ya. Oke, kemudian terakhir, hal-hal seperti ini sangat penting dibudayakan di sekolah-sekolah kita. Karena kalau sudah membudaya, kita tidak akan banyak capek-capek untuk memberi instruksi yang seperti ini. Karena kalau sudah membudaya, tentunya waktu lebih singkat dan efisien, sehingga waktu-waktu pembelajarannya akan lebih banyak kita habiskan bersama siswa kita. Jadi begitu Kak. Mungkin ini yang perlu saya sampaikan dari strategi non instruksional yang ada 6 itu. Ini yang terakhir, mungkin cukup sekian. Kita kembalikan ke Kak Sigit. Mungkin ada yang dipertanyakan, silakan. Mungkin ada yang didiskusikan, dipersilakan. Tepuk tangannya mana? Kali ini kakak-kakak bisa untuk merefleksikan bagaimana atau bertanya. Saya kasih kesempatan untuk satu pertanyaan saja karena meningkat waktu. Yang kalau ada pertanyaan, kalau nggak ada mungkin atau mau menambahi atau merefleksikan, boleh kakak-kakak silakan. Terima kasih kelompok non instruksional. Jadi saya hanya berbagi pengalaman dan penguatan sedikit saja, khususnya untuk poin 6, untuk pengumpulan alat khususnya. Jadi guru olahraga memang sangat bertanggung jawab dalam pengumpulan alat ini. Jangan sampai sekolah memfasilitasi luar biasa, tetapi pemakaiannya itu sembarangan. Ya, jadi saya terapkan sekolah saya, khususnya di SMA 3 Sungai Kakap ini sekolahnya sepi Pak, hanya sekolah aja di situ, sementara rumah itu tidak ada, jaraknya jauh.